Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku kan bermazmur, aku kan bernyanyi. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau. Shalom, selamat pagi anak-anak ibu yang kami kasihi. Salam sehat untuk kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan sebelum kita memulai setiap rangkaian kegiatan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Ingat akan nama Yesus, Kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Ingat akan nama Yesus, Kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau tetap menjaga dan memelihara kami dari malam yang kami lalui hingga pada saat pagi hari ini. Bapa yang baik, sebelum kami memulai rangkaian kegiatan kami hari ini, kami mau terlebih dahulu datang kepada Tuhan, memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkaulah yang menolong kami, agar kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Yesaya pasal 10 ayat 20 sampai ayat yang ke-34. Ibu akan membacakan di ayat 22 sampai ayat 23. Anak-anak ibu boleh ikuti dari rumah. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan, dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Sungguh kebinasaan yang sudah pasti akan dilaksanakan di atas seluruh bumi oleh Tuhan, Tuhan semesta alam. Yang menjadi tema dari firman Tuhan hari ini adalah kasih setianya. Apa yang terjadi ketika manusia mengandalkan kekuatan diri sendiri, kekuatan orang lain, atau kekuasaan orang lain? Tentunya akan mengalami yang namanya kekecewaan, karena semuanya itu hanya bersifat sementara. Bangsa Israel seiring berjalannya waktu
menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang banyak. Seperti ayat 22 berkata, seperti pasir di laut. Wah, banyak sekali. Seperti pasir di laut, tentunya tidak akan bisa dihitung. Tetapi sekalipun mereka menjadi bangsa yang besar, bangsa yang banyak, Allah menghukum mereka. Kenapa Allah menghukum mereka? Karena bangsa Israel memiliki hati yang tidak taat kepada Tuhan. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Pada akhirnya Allah menggunakan orang Asyur untuk memerangi mereka. Sehingga ketika mereka berperang, bangsa Israel mengalami kekalahan yang luar biasa, sehingga hanya sedikit mereka yang tersisa. Dan yang sedikit inilah yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Lalu Nabi Yesaya datang untuk membangkitkan semangat mereka kembali, semangat orang-orang yang hanya tinggal sedikit itu. Yesaya berkata, janganlah takut. Ya, janganlah takut, karena mereka memiliki Allah yang luar biasa, yang bisa mengalahkan orang Asyur. Ayat 27 berkata, pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Yang artinya Allah memelihara dan akan memulihkan keadaan bangsa Israel yang tersisa itu. Bangsa Israel yang tersisa itu bisa diselamatkan, itu bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena kasih setia Allah kepada mereka. Karena mereka adalah orang yang setia kepada Tuhan. Anak-anak ibu yang kekasih, yang perlu kita pelajari dari kisah bangsa Israel ini adalah ketika mereka menjadi bangsa yang besar, tidak percaya kepada Tuhan, maka mereka mengalami yang namanya celaka. Oleh karena itu, supaya kita tidak mengalami celaka, maka jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan. Tuhan menghukum umatnya bukan ingin membinasakan atau memusnahkan, tetapi Tuhan memberikan tantangan atau masalah dalam kehidupan bangsa Israel supaya mereka itu bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Anak-anak ibu yang kekasih, Allah kita itu adalah Allah yang setia. Sekalipun kita tidak setia, tetapi Tuhan akan tetap setia kepada kita. Ketika kita melakukan dosa dan kesalahan, dan kita mau berbalik dan bertobat kepada Tuhan, Tuhan selalu membuka tangan untuk menyambut kita kembali. Tentu saja setiap kita tidak menginginkan yang namanya bencana terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita tetap setia datang kepada Tuhan. Ketika kita melakukan dosa dan kesalahan, mari kita cepat-cepat datang kepada Tuhan, mengakui dosa kita, dan tetap untuk setia kepada Tuhan dan meninggalkan dosa-dosa itu, supaya hati kita selalu beroleh damai dan sukacita. Karena Tuhan selalu setia kepada kita. Seperti firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang artinya Tuhan akan mengampuni orang yang mau datang kepada Tuhan, yang mengakui dosa dan meninggalkan dosa. Mari anak-anak ibu yang kekasih, ketika kita melakukan dosa, kita ingat firman Tuhan. Ketika kita mengakui dan meninggalkan dosa, Tuhan selalu setia kepada kita. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat hari ini. Engkau adalah Allah kami yang setia. Sekalipun kami tidak setia kepadamu Tuhan, sering sekali kami melukai hati-Mu, tetapi Engkau selalu ada bagi kami. Engkau selalu membuka tangan dan Engkau selalu menyambut kami
ketika kami bertobat dan datang kepadamu. Oleh karena itu, mampukan kami Bapa untuk selalu belajar setia kepadamu, meninggalkan dosa dan mengakui dosa di hadapan Tuhan. Kami yakin dan percaya